Warta. Selamat datang di podcast Jagongan Bareng, ruang ngobrol penuh santai tetapi penuh makna. Saya Cici yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Hari ini kita akan mengulik salah satu program yaitu Jagongan Bareng. Dan hari ini kita sudah bersama narasumber spesial. Beliau adalah Bapak Maulana Santoso, SH MKN. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya? Pagi, sehat sekali Mbak. Kemudian sebelum kita masuk ke topik utama, boleh dong Pak sedikit memperkenalkan diri untuk Sobat Warta nih, untuk yang mendengarkan podcast ini. Oh iya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri perkenalkan Maulana Santoso SMKN, yang saya berlatarkan di bidang hukum. Terus saya itu S1 lulus di UNES, Universitas Negeri Semarang di tahun 2017. Terus saya lanjut kuliah. Untuk S2 saya mengambil magister kenotariatan di UGM, Universitas Gadjah Mada, yang mana itu sekaligus tanah kelahiran saya. Saya berarti aslinya Sleman. Terus saya 5 bersaudara, saya anak yang kelima. Kemudian saya pindah ke Pemalang untuk pengalaman atau hal yang baru dalam pekerjaan saya. Saya di Pemalang ini berarti semenjak tahun 2023 akhir atau Desember sampai sekarang. Kebetulan bidang saya itu di bidang bagian hukum. Jadi nanti kalau memang ada unek-unek tentang hukum, saya juga bisa untuk ibaratnya memberi sedikit saran atau nasihat seperti itu. Baik Pak, kemudian berikutnya bisa nggak diceritakan sedikit nih tentang perjalanan karir Bapak? Waktu kalau karir bingung saya Pak, karir apa ya? Ya kalau untuk karir saya itu dulu anak orang yang tidak punya. Saya S1 itu sudah nyambi menjadi cleaning service atau tukang ngepel di rumah makan. Kemudian setelah itu saya juga lanjut sebagai kasir. Terus saya pernah bekerja di bagian hukum, bagian termasuk kenotariatan atau notaris. Kemudian sampai sekarang saya yaitu mengemban pekerjaan di bidang hukum. Baik, kemudian selama perjalanan karir ini kan mestinya ada banyak pengalaman menarik dan mungkin tantangan yang Bapak hadapi. Mungkin bisa share ke kami. Kalau untuk perjalanan karir saya dulu itu yang menarik itu waktu saya kerja di bagian notaris. Saat saya bekerja di bagian notaris itu banyak orang atau masyarakat yang belum mengetahui apa itu jual beli, apa itu pendirian PT. Nah, menariknya di sini kita sebagai pekerja itu kita menjelaskan ke masyarakat hukum, sekaligus kita memberitahu atau edukasi ke masyarakat hukum agar mengetahui jual beli itu seperti apa, sarannya seperti apa, kemudian pendirian PT itu seperti apa, sarannya seperti apa. Nah, yang mungkin saya share ini singkat aja ya Mbak. Untuk pendirian PT itu kan memang
berbagai problematika kita masing-masing, terutama di bagian masyarakat yang ingin mendirikan PT. Mereka justru belum tahu, hanya mengetahui sekedar judul, saya pengen mendirikan PT A, tapi mereka belum tahu akibat hukumnya, kalau PT itu seperti apa, kemudian struktur dalam PT itu seperti apa, modal yang diperlukan dalam PT itu berapa. Mungkin saya bisa share sedikit tentang PT. Jadi PT itu merupakan badan hukum. Badan hukum itu adalah di mana harta kekayaan dalam orang yang mendirikan badan hukum itu akan dipisah dengan harta kekayaan pribadi. Maksudnya seperti apa? Semisal A mendirikan PT, dia sudah menyetor modal ke PT itu sebesar 10 juta. Nah, berarti aset dalam PT itu terdiri dari 10 juta itu aja. Nanti PT itu terjadi permasalahan hukum, atau dia ada utang ke B atau C, jadi B atau C itu hanya bisa menuntut ke aset PT aja, nggak bisa menuntut ke harta pribadi A itu. Jadi harta pribadi itu tidak akan ngikut untuk melunasi hutang-hutang PT. Itulah yang dimaksud badan hukum. Dan dalam PT itu minimal 2 orang pemegang saham atau pendiri PT. Dan sekarang ini bisa saja yang namanya PT perorangan, hanya 1 orang aja yang mendirikan, yang dulu masih 2 orang. Terus terkait modal PT itu sekarang minimal 10 juta. 10 juta kita bisa mendirikan atau mendapatkan legalitas PT itu sendiri. Kemudian PT itu terdiri dari strukturnya direktur dan komisaris, itu minimal harus ada 2 tersebut dalam PT biasa. Kalau PT perorangan yang hanya 1 orang aja, gimana ini? Karena ada kebijakan undang-undang cipta kerja, itu berarti PT perorangan bisa didirikan hanya seorang direktur aja. Nah, itu kemungkinan apa yang bisa saya sampaikan, untuk disingkatnya aja seperti itu. Nanti lebih detailnya mungkin bisa ngobrol di lain waktu ya, begitu. Baik. Kemudian ini kan sudah viral terkait dengan Koperasi Merah Putih nih Pak. Tentu dalam proses pendiriannya itu seperti apa sih Pak? Dan kebetulan ini kan Bapak Maulana Santoso diberikan amanat untuk pendirian Desa Merah Putih ini. Jadi gimana sih pendapat Bapak tentang Koperasi Merah Putih? Pendirian Koperasi Desa Merah Putih ya? Iya. Bukan pendirian desa, desa yang mendirikan bukan saya. Nah, ini kan berarti sudah menjadi informasi umum ya. Saya ini kemarin kan dapat amanat untuk mendirikan atau mengesahkan legalitas Koperasi Desa Merah Putih. Nah, di situ memang kebijakan dari pusat yang memang pendirian Koperasi Desa Merah Putih itu harus segera dilaksanakan dan dipercepat. Maka orang-orang atau yang dapat amanat untuk mendirikan atau mengesahkan legalitas Koperasi Desa Merah Putih itu harus siap untuk tantangan itu, percepatan itu. Nah, di luar itu kita juga melakukan sosialisasi terkait setiap masing-masing desa yang akan mendirikan Koperasi Desa Merah Putih agar dokumen atau kelengkapan legalitas itu lengkap. Nah, alhamdulillahnya untuk sampai saat ini Koperasi Desa Merah Putih di bagian Pemalang itu sudah 100% berdiri semua, atau secara legalitas sah semua berdiri. Jadi untuk Koperasi Desa Merah Putih khususnya di bagian Pemalang itu sudah selesai.
dan masing-masing desa bisa menjalankan bidang usaha masing-masing koperasi desa merah putih, yang mana di situ bagian usahanya banyak banget Mbak. Kita ikut saja dari Kementerian Koordinator Pangan waktu itu yang mengeluarkan surat keputusan ini. Nah, kalau untuk problem atau permasalahan dalam pendirian koperasi desa merah putih mungkin hanya terkait jarak atau akses ke desa-desa yang masih kita menjangkaunya itu susah. Contohnya ke bagian selatan yang itu kita akses jalannya itu harus sedikit mengeluarkan effort ya, jalannya terjal, ibaratnya ngeri lah ya jalannya. Paling cuma itu aja. Kalau kita untuk koordinasi dengan pihak-pihak desa itu kita bisa menyampaikan dan desa bisa menerima dengan cepat. Maka dari itu ya alhamdulillah untuk koperasi desa Merah Putih sudah berjalan semua, sudah clear semua. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Sebelum kita akhiri, mungkin bisa Bapak menyampaikan pesan dan kesannya. Pesan dan kesan terkait apa nih? Pesan dan kesan untuk masyarakat umum aja. Oh ya, pesan dan kesannya kalau untuk saya pribadi selaku orang yang menggeluti bidang hukum, kalau untuk masyarakat secara umum, kalau memang mau berkecimpung dalam hukum, contohnya untuk pendirian PT yang sebelumnya saya sudah jelaskan, itu lebih baik langsung datang ke seseorang atau pejabat yang berwenang. Kalau pendirian PT berarti kan notaris. Kalau permasalahan hukum semisal sengketa lahan atau tanah itu ya ke pengacara ataupun pengadilan yang akan memutuskannya. Ininya kalau di masalah bagian hukum atau bidang hukum kita harus menanyakan ke pejabat yang berwenang. Jangan pernah menafsirkan hukum itu sendiri karena itu bersifat fatal. Itu aja kan pesan-pesannya. Terima kasih banyak atas penjelasan dan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuannya Bapak tentang koperasi Merah Putih ini. Semoga jawaban ini dapat memberikan manfaat bagi pendengar maupun penonton. Saya pamit undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.